Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Bapa untuk kesempatan yang Bapa masih berikan kepada kami. Kalau kami semua anak-anak-Mu masih boleh datang beribadah kepadamu. Sekalipun ibadah yang kami jalankan ini adalah ibadah online, tapi kami percaya kuasa Tuhan, kasih Tuhan, hadirat Tuhan tetap turun dan ada pada kami semua. Karena Engkau adalah Allah yang omnipresent, Allah yang selalu hadir dimanapun. Biarlah pujian yang baru saja kami naikkan, penyembahan yang kami naikkan, itu semua bisa menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Karena itu Bapa, saat ini kami ingin belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami ingin dinasehati oleh-Mu, dan kami ingin dituntun oleh-Mu. Bahkan lebih daripada itu, kami pun mau ditegur oleh-Mu atas segala kesalahan, atas segala hal-hal yang kami lakukan yang tidak berkenan kepadamu. Ya Allah Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, kuasai kami semua, dan berkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Urapi juga hamba-Mu ini yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar hanya isi hati Tuhan saja yang boleh disampaikan di hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya. Apa kabarnya? Selalu baik-baik ya. Tuhan kita pasti akan selalu beserta dengan kita ya. Saudara, hari ini saya ingin bicara sedikit tentang murka Allah. Yang ingin saya bicarakan ini bukannya murka Allah, oh bagaimana nanti kalau Allah murka terjadi seperti apa, kalau Allah murka itu mungkin bisa begini, 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 begini. Bukan hal seperti itu. Yang ingin saya bicarakan itu, apa kira-kira yang bisa menyebabkan murka Allah itu bisa terjadi atas hidup semua orang-orang atau atas hidup anak-anaknya, orang yang percaya. Karena setelah saya pelajari, ternyata yang bisa membuat murka Allah itu bukan sesuatu hal-hal yang spektakuler sekali, sesuatu hal-hal yang membuat yang ada dalam diri kita, yang kita lakukan sampai bagaimana banget. Tapi justru ada hal-hal yang begitu melekat di dalam kehidupan kita, yang sehari-hari ada dalam diri kita, yang sehari-hari ada dalam kehidupan kita pada umumnya. Dan ini terkadang banyak yang nggak disadari dengan anak-anak Tuhan, dengan kita gitu. Yuk kita buka dulu dari Kolose. Kolose 3, kitab Kolose 3, ayatnya yang kelima dan keenam. Kolose 3, ayat yang kelima dan keenam. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara semua ya. Firman Tuhan katakan seperti ini. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang durhaka. Saudara, bagi saya, kalau saya perhatikan nats kebenaran firman Tuhan ini semuanya dekat dengan setiap anak-anak Tuhan. Hal-hal yang dilarang Tuhan, hal-hal yang bisa menimbulkan kemurkaan Tuhan ini nggak jauh-jauh dari kita loh. Ini dekat sekali dengan kehidupan umat manusia sehari-hari, dengan anak-anak Tuhan sehari-hari. Saya pernah dapat satu renungan, saudara. Renungan ini dikirim oleh istrinya teman baik saya. Dulu waktu saya masih main motor, dia punya istri, dia sering tulis renungan. Dan saya suka dengan apa renungan-renungan yang dia tulis. Dia sekali waktu dia tulis renungan tentang keserakahan. Dia bilang begini, waktu itu dia ceritakan dimulai dengan salah satu seorang penulis bernama Cliff Chappell. Cliff Chappell ini menulis sesuatu di sebuah majalah yang judul majalahnya adalah The Feminine Face atau wajah wanita gitu. Jadi dia ceritakan tentang seorang wanita, dia lukiskan bahwa ada dalam satu penggalian arkeolog ditemukan jasad seorang wanita yang sedang menengok ke belakang begitu, seolah-olah lagi menggapai sesuatu gitu. Dia menggapai ini sambil
sambil seperti berlari ke arah sebuah pintu keluar sebuah kota. Jadi wanita menggapai ke belakang seperti itu, mau mengambil sesuatu, yang ternyata yang mau diambil itu adalah sekantong sekantong mutiara. Terus dia tulis seperti ini, "Inilah wajah wanita yang serakah. Inilah kondisi banyak wanita yang ada dalam kehidupan ini," katanya. Sekalipun dia udah di ujung laut, sekalipun eh, dia hampir sampai ke akhir hayatnya, tetap saja dia ingin meraih sesuatu yang berhubungan dengan dunia, berhubungan dengan kekayaan lah, dengan harta lah, kurang lebih seperti itu. Lalu dia mulai menulis tentang keserakahan, renungan tentang keserakahan. Dia tulis keserakahan bagaimana, 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 lalu kemudian dia berikan nasihat, 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 nasihat. Saudara, renungan ini untuk saya bagus sekali gitu. Tapi yang menarik hati saya adalah jasad wanita yang diketemukan ini. Jasad wanita yang diketemukan ini yang mengambil, yang lagi nengok ke belakang, yang berusaha mengambil sekantong mutiara itu saya teringat akan istrinya Lot. Saudara pasti tahu semua ya istri Lot ya. Waktu Tuhan ingin membinasakan Sodom dan Gomora, dua malaikat Tuhan kan membawa kabur keluarga Lot. Tapi waktu mereka pergi, istri Lot menengok ke belakang. Waktu menengok ke belakang itu istri Lot menjadi tiang garam. Saya ingat, ini model-modelnya seperti istri Lot gitu. Jadi saya coba mencari sebenarnya cerita ini ada dari mana. Waktu di situ dikatakan kejadian ini disebutkan terjadi di kota Pompei namanya. Saya coba searching di Google, kota Pompei. Waktu saya searching di Google kota Pompei, ternyata saya cukup kaget tuh. Saya cukup kaget, saudara-saudara. Karena apa? Karena kota Pompei ini sebenarnya udah hilang dari muka bumi ini. Kota Pompei ini ada hidup kurang lebih di abad ke-1. Ini seperti waktu masa-masa Yesus hidup dan setelah Yesus meninggal. Kota Pompei ini ada. Ini kota Pompei terletak di sebuah negara Italia di dekat kota Napoli ya, daerah Napoli gitu. Jadi pada tahun 79 kalau nggak salah, kota Pompei ini hilang, benar-benar hilang dari muka bumi ini, saudara, hilang sama sekali. Di kota Pompei ini ketika digali pada tahun 1749 kalau nggak salah, itu banyak diketemukan seperti peninggalan-peninggalan waktu kota Pompei ini ada. Tapi anehnya peninggalan-peninggalan yang diketemukan itu nggak seperti kota-kota biasa atau situs-situs biasa. Kalau biasa kan para arkeolog gali peninggalan-peninggalan lama ditemukan kayak tembikar, mungkin kayak karya seni, patung-patung, atau lukisan-lukisan seperti apa begitu. Di kota ini sama juga ketemu seperti itu, tapi ada hal yang lebih penting yang diketemukan di situ, yang lebih menghebohkan dan jadi bahan pembicaraan para arkeolog. Yang banyak ditemukan di situ adalah jasad-jasad manusia. Jasad manusia dalam keadaan utuh. Salah satunya itu jasad manusia yang tadi yang sedang berusaha meraih sekantong mutiara itu. Banyak diketemukan jasad manusia yang ada yang lagi sedang berlari, ada yang lagi sedang mukanya ketakutan, lagi melindungi anaknya begitu. Banyak jasad yang diketemukan yang lagi melakukan kegiatan hari-hari. Tapi ada satu hal yang lebih dahsyat lagi, ada yang diketemukan jasad itu, banyak yang diketemukan jasad manusia yang sedang berhubungan badan. Maaf nih, manusia yang sedang berhubungan badan. Ini banyak diketemukan. Dan hebatnya lagi, yang diketemukan jasad manusia yang berhubungan badan ini bukannya seperti suami istri, tapi mereka berhubungan sejenis, laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita. Bahkan ada yang diketemukan orang tua juga anak-anak. Dan dahsyatnya lagi, saudara-saudara, jasad orang-orang yang diketemukan yang sedang melakukan hubungan badan ini bukannya diketemukan di kamar seperti kamar tidur gitu, seperti selayaknya kalau suami istri sedang berhubungan. Bukan di tempat itu. Justru ini diketemukan di tempat-tempat terbuka.
Mungkin ada yang ditemukan seperti di lapangan, atau mungkin seperti di pinggir jalan, jadi seperti itulah saudara-saudara. Ini jadi bahan pembicaraan sekali, jadi bahan pertimbangan. Ini kenapa orang-orang melakukan hubungan, sejenis dan seperti itu gitu. Menurut mereka ini menyembah salah satu dewa, entah itu dewa dewa apa yang mengajarkan bahwa kalau mereka berhubungan badan semakin banyak dilihat orang itu semakin baik, itu semakin baik. Kota Pompei ini rupanya adalah kota pelesiran, Saudara. Kota tempat orang-orang, wisata, ingin rileks, ingin ingin santai, karena tempat ini seperti ini, dia menyediakan banyak sekali pelacur-pelacur. Banyak menyediakan pelacur-pelacur. Karena itu nggak heran, pada tahun 79, kalau boleh saya katakan, Allah murka. Allah murka. Allah menghukum kota ini dengan apa? Dengan sekali sapu dia habis, hilang. Di dekat kota ini ada sebuah gunung namanya Vensusius. Gunung ini meletus. Dan menurut perhitungan dan penyelidikan, kota ini hilang hanya dalam waktu 15 menit. Itu kan cepat sekali. Itu kan cepat sekali. Saya waktu lihat dan baca ini, saya langsung teringat tentang kisah Sodom dan Gomora. Saya katakan ini nggak beda ini nggak beda dengan Sodom dan Gomora. Yang bedanya cuma waktu Sodom dan Gomora itu apa Tuhan turunkan hujan belerang. Kalau ini dari gunung meletus yang api panas, hawa panas yang membuat mereka benar-benar terkurung dari timbunan abu-abu itu. Hanya dalam waktu 15 menit. Berarti kan hebat banget. Saudara, saya berpikir, apa yang menyebabkan mereka bisa mendapatkan murka Allah seperti itu? Yang menyebabkan mereka mendapatkan muka Allah seperti itu bukan karena apa-apa, tapi karena hal-hal yang melukai hati Allah. Dan saya langsung teringat akan kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita baca ini. Firman Tuhan sebelumnya sudah menasihatkan kita, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa yang dimaksudkan dengan segala sesuatu yang duniawi? Dikatakan di dalam firman Tuhan itu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Ini loh, ini semua dikatakan sama seperti penyembahan berhala. Wow. Ini hal-hal seperti ini kan ini semua dekat dengan kita, saudara. Keinginan duniawi itu kan dekat dengan kita. Dekat dengan semua orang. Ada dalam setiap diri anak-anak Tuhan. Sampai Tuhan katakan, ini seperti penyembahan berhala. Kita lihat dulu, penyembahan berhala itu apa sih? Orang dikatakan penyembahan berhala itu, kalau dia menyembah segala sesuatu, atau mengutamakan segala sesuatu di luar Allah. Entah itu mungkin sebuah barang, entah itu sebuah keinginan, entah itu sebuah gambar, entah itu pokoknya sesuatu yang mereka sembah, mereka utamakan, mereka lebih pentingkan, mereka lebih nomor satukan di luar Allah itu sendiri. Dan orang-orang yang bisa menjadi penyembah berhala itu banyak tipenya, banyak modelnya. Mungkin dia menjadi seorang penyembah berhala, karena dia aslinya memang dia nggak tahu ada Allah. Benar kan? Kalau dia nggak tahu ada Allah, ya nggak heran dia menjadi penyembah berhala. Tapi ada juga orang yang tahu akan Allah, dia mengerti tentang Allah, dia menyadari tentang Allah, tapi dia cuek aja. Dia nggak ambil pusing, dia nggak pikirin, dia nggak jadikan Allah sebagai hal yang terutama di dalam kehidupannya. Sehingga hal-hal lain itu menjadi hal-hal yang utama dalam kehidupan dia. Ada orang yang seperti itu. Dan ini salah satunya. Firman Tuhan katakan di sini, karena itu matikanlah dirimu dari segala sesuatu yang duniawi. Segala sesuatu yang duniawi yang disebutkan tadi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan, itu bisa menjadi penyembahan berhala di dalam diri kita. Dan ketika kita sudah mulai mengikuti keinginan duniawi itu, kita sudah melupakan Tuhan. Ini yang bisa menimbulkan murka Allah. Nggak main-main, saudara. Nggak main-main. Hari ini kita belajar, saudara. Kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita bukan karena Tuhan lebay,
Bukan karena Tuhan kelebihan, Tuhan mau bikin aturan sono, aturan sini, aturan sono, aturan sini. Enggak. Tuhan kasih firman-Nya itu untuk kita, untuk kebaikan manusia, untuk kebaikan anak-anaknya, untuk kebaikan saudara dan saya. Saya berpikir, Tuhan, dalam diri tiap manusia pasti ada hawa nafsu kan Tuhan. Pasti ada sekali-sekali timbul mungkin hal-hal niat yang nggak baik. Boleh dikatakan mungkin niat jahat. Mungkin dalam diri manusia itu bisa timbul suatu keserakahan. Benar apa benar, saudara? Saya rasa mungkin itu ada. Saya ngerasain terkadang, oh ya saya bisa jadi seorang yang serakah. Oh ya saya bisa timbul hawa nafsu. Dan ini diingatkan oleh Tuhan terlebih dahulu. Kenapa Tuhan ingatkan terlebih dahulu? Suruh Allah menyuruh kita untuk mematikan keinginan duniawi kita. Saudara, ada alasannya, saudara. Allah begitu tidak suka dengan manusia yang mengikuti keinginan duniawinya. Karena apa? Karena nomor satu, saudara, ketika kita dikuasai oleh keinginan duniawi kita, maka pikiran kita ini nggak bisa baik, nggak bisa benar. Kita nggak bisa berpikir secara normal, nggak bisa berpikir secara baik, nggak bisa berpikir secara benar. Ketika kita dikuasai oleh nafsu itu, pikiran kita tuh hanya tertuju kepada itu. Dan kita bisa melupakan segala hal yang Tuhan berikan ketetapan-ketetapan, segala hal tentang moral, segala hal tentang aturan, segala hal tentang apa yang ada di dalam apa namanya kehidupan kita sehari-hari gitu. Pokoknya pikiran kita, otak kita itu hanya tertuju kepada situ. Saya kasih contoh dah tentang keinginan duniawi, tentang percabulan, tentang istri Potifar dah yang gampang. Semua pasti tahu tentang cerita istri Potifar kan. Dia menggoda Yusuf. Saudara lihat, ketika keinginan duniawi, ketika keinginan percabulan, kenajisan itu ada dalam istri Potifar, apakah dia dapat berpikir secara normal? Apakah dia dapat berpikir secara baik? Apakah dia dapat berpikir secara benar? Harusnya kan dia berpikir, aduh, kalau gua godain si Yusuf ini kan sebenarnya anak gua. Harusnya dia sebagai ibu rumah tangga, sebagai majikan, dia menjaga wibawanya, kehormatannya kan. Udah itu bagaimana suaminya yang jadi apa kepala rumah tangganya kalau mengetahui dia menggoda si Yusuf. Bagaimana kalau nanti sampai ketahuan dia berhubungan dengan si Yusuf? Apa akibatnya gitu? Bagaimana rasa malu keluarganya? Bagaimana perasaan hati suaminya? Dia berpikir sampai sejauh gitu nggak? Pikirannya jadi buntu, otaknya nggak bisa berpikir sampai jauh ke sana. Yang ada di dalam dirinya itu hanya keinginan dagingnya aja, hanya keinginan duniawinya aja. Jadi dia ingin mewujudkan keinginannya itu. Dia nggak berpikir tentang moral-moral. Dia nggak berpikir tentang aturan Tuhan, tentang firman Tuhan, tentang larangan-larangan Tuhan. Semua dia lakukan, semua dia terabas. Itu yang ada dalam pikirannya. Ini loh, ketika kita dikuasai oleh keinginan duniawi kita, semuanya jadi buntu, semuanya jadi buta, semuanya jadi gelap. Kita harus ingat, coba lihat Daud, Daud. Daud waktu dia melihat si Bersieba mandi, saat itu pikirannya dikuasai dengan percabulan. Keinginan duniawinya itu begitu menguasai dirinya. Saat itu dia sempat berpikir normal nggak? Dia sempat berpikir nggak? Aduh, gila. Ini kan sebenarnya yang mandi kan istrinya prajurit dia, istrinya orang-orang yang membela dia. Mana pantas sih untuk apa menghampiri, meniduri, berzina dengan istri anak buahnya sendiri? Berpikir sampai sejauh gitu nggak, Daud? Nggak. Dia nggak bisa berpikir benar saat itu. Yang ada dalam pikirannya adalah hal-hal yang penuh dengan perzinaan, percabulan. Karena itu dia lakukan itu. Seharusnya Daud juga malu, bisa berpikir malu kalau dia seorang raja, dia seorang yang begitu dipanuti, begitu dipandang oleh anak buahnya. Harusnya dia jaga itu semua prajuritnya, keluarga-keluarganya. Bukan dia rusak, bukan seperti pagar makan tanaman. Ini loh saudara. Segala hal ketika kita dikuasai oleh keinginan duniawi kita, ini nggak bisa berpikir benar. Benar-benar ini nggak bisa berpikir baik dan normal. Tuhan udah lihat akan hal ini. Tuhan udah tahu akibat kalau kita dikuasai oleh keinginan duniawi itu seperti itu.
Karena itu Tuhan katakan, matikan, matikan, matikan segala keinginan duniawi itu. Aduh, matikan dah. Karena nanti akibatnya seperti itu. Akibatnya seperti itu. Kita nggak bisa melihat dengan jeli, dengan sebaik-baiknya. Saya bagi pengalaman sedikit, saudara. Dulu saya sering belanja ke China. Setahun ada belanja sekali, 2 kali. Biasanya kalau belanja ke China itu siang kan, saya sibuk kerja dengan istri saya selalu pergi berdua. Nah, ketika malam hari, biasanya saya keluar dengan istri saya. Saya keluar entah itu pergi makan malam atau sekedar jalan supaya rileks lah. Nah, saya suka pergi kayak kita mah di sini seperti pasar malam gitu, pasar kagetan. Mungkin seperti di Jiung atau di mana yang suka ada pasar malam gitu, yang biasa banyak tenda-tenda, orang jualan di lapak-lapak gitu. Saya suka lihat-lihat seperti itu sama istri saya. Nah, sekali waktu istri saya masuk ke sebuah toko. Mungkin saya lupa toko apa, kalau nggak salah mungkin toko pakaian. Nah, saya males ikut masuk ke dalam, saya di luar. Saya di luar, saya perhatiin itu yang jualan satu persatu, kayak kita lapak, lapak, lapak gitu. Terus ada satu lapak, satu tempat dagangan gitu. Di situ cuman ada sebuah burung, burungnya burung kecil seperti burung pipit, cuman warna-warni. Seperti burung lovebird kan warnanya bagus tuh, ada merah, ada hijau gitu. Burung berdiri di apa namanya di semacam kayak bambu gitu. Nah, di bawah burung ini itu ada seperti satu kotak panjangnya segini, isinya kartu seperti sebesar kartu remi. Itu disusun rapi, disusun rapi. Mungkin ada 100 kartu atau lebih kali, soalnya cukup panjang dah gitu. Nah, saya berpikir ini orang jualan apa ya? Ini orang ngelakuin apa ya? Saya nggak kepikiran sebelumnya. Ternyata dia tuh seperti orang bandar judi gitu. Kayak seperti orang-orang judi. Karena orang China kan suka suka berjudi banget. Kalau biasa kita lihat orang-orang seperti itu kan pakai dadu tuh, dadu dilempar, angka 2, angka 3, angka 4 suka ada gambar. Tapi ini lain, permainannya pakai pakai burung. Jadi dia ngomong, saya nggak ngerti bahasa Mandarin, cuman saya bisa kira-kira kurang lebih dia ngomong, "Ayo, ayo, kita adu peruntungan, kita ayo adu nasib kita dengan si burung ini. Mana tahu malam ini adalah malam kalian, hokinya kalian, sehingga kalian bisa dapat keberuntungan, dapat rezeki lah, dapat duit banyak." Jadi aturan mainnya di situ, setiap orang datang, kalau dia mau main, dia bayar 10 renminbi, $10 gitu ya. $10, nanti dia akan kasih makan itu burung, kayak biji-bijian, dia patok itu burung. Nah, setelah itu, burung itu akan mematok satu kartu, digigit, diangkat, begini. Begitu diangkat begitu, nah diambil sama si apa yang pedagang ini, yang bandar ini, dia lihat di kartu itu ada tulisannya. Saya perhatiin terus dari awal dia mulai jualan itu saya perhatiin terus. Awalnya datang satu laki-laki. Ah, kayak kita mah mungkin bahasa Indonesia, "Gua coba nih, $10, pasang $10." Dia kasih makan burungnya, burungnya mulai patok, tok, dia ambil satu kartu. Dapat satu kartu remi itu, dia lihat tulisannya, $20, angka 20. Berarti dia dapat duit $20. Halo, eee, saya jalan nggak ya? Ada suaranya saya? Ada ya? Oke. Ada. Dia dapat, berarti dia menang $20, dapat $20. Ada ya? Iya, iya. Dia dapat $20, berarti dia dia cuan dong, dia untung $10 kan. Jadi dia keluar 10, dia apa itu burung ambil, dia dapat kartu angkanya 20, berarti dia menang $20. Berarti dia cuan $10 gitu. Wah, dia berteriak, "Wah, gua menang nih, wah hebat." Berteriaknya tuh bagi saya tuh nggak wajar, karena suaranya kenceng sekali. Kita tahu kalau di film-film gitu kalau ngomong orang Mandarin tuh ngomong, orang China ngomong, suaranya kenceng sekali. Jadi kayak mengundang orang-orang kiri kanan. Gua adu sekali lagi. Gua udah untung kok $10, karena dia pasang 10, dapat 20, berarti dia cuan 10 kan. Gua pasang lagi 10. Begitu dia pasang 10, burungnya matok lagi.
Begitu burung itu matok, keluar satu kartu remi lagi, dia lihat tulisannya 50. Berarti dia dapat $50. Wah, suaranya tambah gede lagi. Gua cuan nih $50. Ah, gua udah untung, udah. Gua udahan. Gua udah hoki, gua menang. Udahan, gua tinggal. Pada saat itu udah mulai berdatangan tuh orang-orang. Terus ada seorang ibu-ibu, dia bawa anak. Dia pasang 10. Waktu dia pasang 10, burung itu matok. Tok, burung itu matok. Itu dapat kartu remi, keluarnya angka 0. Berarti dia nggak dapat apa-apa kan. Waduh, dia rugi $10. Ah, pasang lagi, sekali lagi, pasang 10. Dipatok lagi sama itu burung. Keluar kartu, tulisannya 0. Kalah $20. Waduh, gua pengen tahu katanya, masa nasib gua begitu sial. Ngomongnya tuh suaranya gede-gede. Ngomongnya gede-gede. Dia pasang sekali lagi. Pasang sekali lagi berarti dia udah kalah 30. Dipatok lagi sama itu burung, keluar kartu tulisannya 50 lagi. Berarti dia cuan 20 kan, untung 20. Wah, gua udah dapat 20, udahlah gua pulang lah. Mumpung modal udah kembali, gua dapat untung, ya udahlah katanya. Terus orang ketiga pun seperti itu. Sampai orang ketiga atau orang keempat, itu mereka semua untung. Tapi saat itu udah dikerumunin orang banyak. Orang berikutnya mulai pasang. Mulai pasang kalah, pasang kalah, pasang kalah. Nanti 3 4 orang kalah, orang orang kelima menang lagi. Nanti pasang lagi 2 3 orang kalah, orang berikutnya menang lagi. Selalu begitu. Jadi bikin orang penasaran. Saya berpikir begini, ini pasti yang menang-menang ini pasti teman-temannya dia. Si perempuan bawa anak pasti temannya dia. Lelaki pertama yang berteriak-teriak, yang menang menang cuan $50, itu pasti temannya dia. Orang-orang yang menang semua pasti teman-temannya dia. Saya juga heran bagaimana dia bisa mengatur itu burung, eee, bisa matok, bisa ngambil seperti apa yang diinginkan oleh si bandarnya ini. Saudara, saya yang melihat dari jauh, yang nggak ikut-ikutan, saya bisa lihat di situ penuh dengan kecurangan. Tapi orang yang saat itu bermain, itu sedikit banyak dia udah dikuasai oleh hawa nafsunya dia akan keserakahan. Dia pengen cuan, dia pengen untung. Karena itu dia nggak bisa menilai, ini oke nggak nih? Ini bener nggak nih? Ini ada penipuan nggak nih? Jadi hilang pikiran pikiran normalnya itu hilang. Dan dia adu semua. Ini pun nggak heran seperti orang-orang pasang buntut, pasang judi togel. Nggak heran. Orang pasang buntut siapa yang bisa, ada nggak di sini yang pernah menang? Dapat banyak. Oh, di sini baik-baik semua, nggak pernah pasang buntut ya. Saya punya pengalaman seperti itu. Dan saya bisa tahu karena itu saya dikuasai oleh keinginan duniawi. Saya pengen menang, saya pengen cuan. Jadi otak saya mana bisa berpikir benar sih. Coba kita bayangkan, dari 0 sampai 100, kemungkinan kita menang itu bisa berapa banyak. Itu kalau bulan udah benar-benar di atas kepala sekali, kita baru bisa menang. Saya bilang begitu. Dan saya selama itu, kapan kenanya? Duit habis berapa banyak? Ini loh, Tuhan udah lebih dahulu mengingatkan kita tentang hal ini. Matikan segala keinginan duniawimu. Kalau kita udah dikuasai segala keinginan duniawi itu, kita nggak bisa berpikir benar. Entah itu kita mau dikuasai karena percabulan, karena kenajisan, karena hawa nafsu, karena nafsu jahat, karena keserakahan. Kita nggak bisa berpikir baik, nggak bisa berpikir benar. Saya pikir, oh iya ya Tuhan ya. Nah, setiap manusia bisa berpikir, maksudnya bisa melihat apa yang Tuhan lihat yang lebih jauh daripada apa yang manusia bisa lihat. Ini salah satu alasan pertama kenapa Tuhan nggak suka kalau manusia itu dikuasai oleh keinginan duniawi. Lalu hal kedua, saudara, kenapa Tuhan nggak suka kalau manusia itu mengikuti keinginan duniawinya? Nomor dua, karena ketika manusia dikuasai oleh keinginan duniawinya itu, manusia itu bisa melakukan berbagai macam cara, menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan keinginannya itu. Dan biasanya cara-cara yang dilakukan atau cara-cara yang dia buat itu nggak selalu baik. Kebanyakan itu cara-cara yang negatif. Ini loh.
Manusia yang udah dikuasai keinginan duniawinya, entah itu percabulan ataupun apapun juga lah, keserakahan. Dia akan buat itu macam-macam. Dia nggak berhasil model begini, dia akan cara begini. Nggak berhasil cara begini, dia pakai cara begini. Nggak berhasil cara begini, dia pakai cara begini. Sampai dia bisa mendapatkan apa yang dia mau. Hatinya udah tertutup, matanya udah tertutup, pikirannya udah tertutup. Saya kasih contoh yang gampang. Percintaan. Ini tentang anaknya si Raja Daud. Saudara ingat kisah tentang si Amnon? Daud punya anak namanya Amnon. Amnon ini jatuh cinta sama adiknya sendiri, sama adiknya tapi lain mama. Namanya si Tamar. Tamar ini pokoknya si Absalom. Absalom yang yang mengkhianati Daud, anaknya mau jadi raja. Ini Tamar begitu jatuh cinta, Amnon ini begitu jatuh cinta sama adiknya, sampai dia kayak orang sekarang mah bilangnya kesengsem lah, jadi sakau cinta gitu. Jadi bucin gitu, butuh cinta ya anak muda bilang gitu. Jadi jatuh cinta sampai begitu rupa. Dia tuh butuh gitu. Masa bisa jatuh cinta, nggak berpikir jatuh cinta sama adik. Tapi yang namanya cinta ya seperti itulah mungkin ya. Akhirnya ada satu teman baiknya, sahabatnya, Hopengnya, namanya si Yonadab. Waktu Yonadab datang memain, Yonadab bilang begini sama si Amnon ini. Aduh, lu jatuh cinta sama si Tamar, lu kangen sama si Tamar. Gampang, lu pura-pura sakit aja. Nanti kalau lu pura-pura sakit, kan bokap datang, maksudnya Raja Daud datang. Pasti nengokin anaknya kan, nengokin lu kan. Nah, kalau Raja Daud datang nengokin lu bilang, "Pak, biar si Tamar urusin saya dah, Pak, adik saya. Kalau saya diurus sama adik sendiri kan, saya pasti jadi lebih baik, lebih keurus, lebih diperhatiin." Dan rupanya dia lakukan itu. Nasihat teman baiknya ini dia ikutin. Dia ngomong seperti itu ke papanya, ke si Raja Daud. Raja Daud ya izinkan, dia pikir ya adanya sendiri ya oke lah. Padahal dia nggak tahu ada udang di balik batu di hati si Amnon. Benar aja Tamar datang dan dia urus si Amnon ini. Tapi saudara tahu nggak kejadiannya? Si Tamar ini diperkosa oleh si Amnon. Ini yang saya katakan. Ketika keinginan duniawi itu menguasai diri kita, segala macam cara pasti akan dilakukan supaya kita bisa mendapatkan keinginan itu sendiri. Nasehat-nasehat seperti si Yonadab katakan seperti ini kan ya namanya kita sesama kawan kan mungkin ya itu kita setengah ketawa-ketawa gitu kalau kita ngobrol sama teman baik gitu. Tapi benar-benar dijalanin. Yang penting gue bisa ketemu si Tamar nih. Yang penting gue bisa dapetin dia. Ini loh. Segala macam cara bisa dilakukan demi dia bisa mendapatkan apa yang dia mau. Lihat, saudara Raja Ahab. Yang namanya raja, apa juga punya kan? Pasti dia kaya kan? Pasti dia harta mah udah nggak usah diomongin dah. Lihat Raja Ahab. Dia begitu kaya, dia dikuasai oleh keserakahan. Dia kepengen apa? Kepengen kebun anggur yang ada di samping istananya, milik si Nabot. Tapi si Nabot ini nggak mau jual kebun anggurnya kepada si Raja Ahab. Sampai Raja Ahab meriang-meriang. Istrinya Isabel ngelihat suaminya seperti itu, namanya istri sayang laki. Biasanya wanita yang lebih galak bertindak. Ya ibu-ibu ya, biasa begitu ya. Enggak, saya guyon bercanda. Jadi Isabel ini dia yang action. Saudara tahu ceritanya. Isabel tulis surat langsung kasih stempel kerajaan. Pluk, dia kirim ke penguasa-penguasa tua-tua yang ada di kota itu. Dia bilang maklumkan puasa. Nanti kumpulkan semua orang-orang di pintu gerbang katanya. Si Nabot duduk paling depan. Lalu kamu harus cari 2 orang dursila. 2 orang dursila ini 2 orang tukang bohong, 2 orang saksi mata palsu gitu, yang bisa memfitnah gitu. Hadirkan 2 orang. Bikin supaya si Nabot ini supaya bisa dihukum. Bikin supaya si Nabot ini dikatakan menghina Allah. Di sana kalau yang namanya menghina Allah kan akibatnya hukumannya hukuman mati kan, dilempar batu sampai mati. Itu yang dilakukan. Dan benar-benar itu kejadian. Nabot itu sampai dihukum mati.
Akhirnya apa? Kebun anggurnya jatuh ke tangan si Ahab. Lihat saudara, ketika keinginan duniawi itu menguasai diri kita, di sini buntu. Keserakan membuat kita jadi buntu. Segala macam cara akan kita lakukan. Sampai itu harus memfitnah, sampai itu harus membuat jahat, bahkan sampai itu bisa harus membunuh. Segala macam cara bisa kita lakukan. Kalau saudara belum lama ini dengar ada artis yang ketangkep karena dia melakukan prostitusi. Saya tanya, kenapa dia bisa melakukan prostitusi? Kalau yang namanya artis kan pasti punya duit. Dia juga udah tenar, dia udah top. Harusnya dia bisa berpikir benar kan, menjaga harga dirinya, menjaga reputasinya. Dan dia juga pasti punya penghasilan. Tapi kenapa dia mau melakukan prostitusi? Itu semua karena dia udah dikuasai oleh keinginan duniawi. Keinginan keserakahannya. Sehingga dia mau melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan keinginannya. Dan salah satu adalah cara prostitusi. Dia nggak pernah bisa merasa cukup. Sama saudara. Sama seperti koruptor-koruptor. Orang yang namanya koruptor itu kan bukannya jobless. Bukannya orang yang nggak punya kerjaan, bukannya orang yang nggak punya penghasilan kan. Tapi dia punya pekerjaan, punya penghasilan, kenapa dia masih berbuat korupsi, berbuat curang? Mau melakukan segala hal yang nggak baik itu, yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang merugikan negara, merugikan orang lain. Kenapa dia mau lakukan itu? Itu karena dia udah dikuasai. Kuasai oleh keinginan duniawi, kuasai oleh keserakahan. Karena itu dia membuat hal-hal seperti itu. Ini saudara, ini yang harus kita ingat. Allah udah melihat jauh ke depan akibat-akibat kalau kita dikuasai oleh keinginan duniawi. Karena itu seperti yang saya ingatkan. Seperti yang saya katakan, firman Tuhan udah ingatkan lebih dahulu. Matikan, ayo matikan segala keinginan duniawi itu. Ketika keserakahan itu timbul dalam hati, buru-buru kita redam, buru-buru kita matikan. Jangan kita ikuti. Ketika hawa nafsu, niat jahat, percabulan, apa segala macam, mulai keluar dari hati ini. Buru-buru matikan, buru-buru matikan. Jangan sampai kamu terlanjur. Saudara, itu alasan nomor 2 kenapa Allah begitu nggak suka kalau kita itu mengikuti keinginan duniawi kita. Lalu nomor 3, saudara, kenapa Allah tidak suka kalau kita mengikuti keinginan duniawi kita? Allah memerintahkan kita supaya mematikan. Saudara, karena segala hal, segala keinginan duniawi itu akan membuat kita menjadi jauh dari Tuhan. Semua keinginan duniawi itu nggak beda dengan keinginan daging. Bahkan firman Tuhan berkata, semua itu seperti menjadi penyembah berhala. Tadi kita udah lihat, penyembah berhala itu orang yang nggak pernah menghargai Tuhan. Orang yang nggak pernah menghormati Tuhan. Dan hal-hal seperti ini itu membuat semua anak-anak Tuhan itu menjadi jauh dari Tuhan. Yang membuat kita jauh dari Tuhan, memisahkan kita dari Tuhan, itu semua adalah dosa. Jangan sampai kita kehilangan anugerah keselamatan yang Yesus telah berikan. Hanya karena keinginan duniawi. Hanya karena kita ingin berbuat cabul. Hanya karena kita ingin berzina. Kita punya hati jahat. Kita dikuasai dengan keserakahan. Itu satu kebodohan yang benar-benar, aduh gimana ya. Kalau orang, bahasa Inggrisnya bilang silly mistakes ya. Satu kebodohan yang nggak terukur gitu. Jangan kita lakukan itu. Kita mau hidup dekat dengan Tuhan. Kalau perlu kita bisa bersahabat karib dengan Tuhan. Kita bisa berhubungan intim dengan Tuhan. Kita bisa berkenan di hatinya. Bahkan boleh tinggal di dalam gunung kudusnya. Ini keinginan dan kerinduan Tuhan. Tuhan tuh nggak kepengen murka kepada anak-anaknya. Tuhan nggak mau murka kepada saudara. Tuhan nggak mau murka kepada saya. Tuhan nggak mau murka kepada siapapun. Karena itu Tuhan berikan firman-Nya buat kita. Tuhan pagari, Tuhan bentengi, Tuhan kasih garis lurus. Supaya kita nih jangan menyimpang kemana-mana. Itu tujuannya Tuhan. Karena Tuhan tuh sayang sama kita. Kita harus ingat itu. Setiap larangan firman Tuhan, itu bukan untuk kepentingan Tuhan. Bukan untuk kepentingan Allah.
tapi untuk kepentingan diri kita sendiri. Dan saudara harus ingat, segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, itu semua tergantung diri kita. Tergantung keputusan kita. Kita bisa pilih diri kita. Kita mau matikan keinginan duniawi itu. Dan kita mau mengikuti kehendak Allah. Atau kita mau mengikuti keinginan duniawi itu. Dan kita pisah dengan Allah. Itu semua putusan ada dalam diri kita. Saudara dan saya yang putuskan itu. Ingat saudara. Firman Tuhan sudah menasihatkan kita. Sekali lagi saya bacakan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah. Mau saudara, mau kita hidup dekat dengan Tuhan, mau kita menyenangkan hati Tuhan selalu, ingat, ketika keinginan duniawi itu timbul dalam diri kita, matikannya. Amin. Tuhan memberkati. Saudara, sebelum berdoa, saya ingin naikkan sebuah pujian. Saya rasa saudara mungkin semua juga sudah tahu lagu ini. Saudara bisa mengikuti dari rumah ya. Bila engkau tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Kami ingin Engkau tetap beserta dengan kami selalu, Bapa. Kami ingin tetap Engkau menuntun setiap kehidupan kami, supaya kami bisa berjalan selaras dengan keinginan-Mu, seturut dengan kehendak-Mu. Kami berterima kasih buat firman yang baru kami dengar. Firman yang mengingatkan dan menasihatkan kami untuk mematikan segala keinginan duniawi kami. Karena Tuhan sayang kepada kami. Karena Tuhan gak ingin murka kepada kami. Karena Tuhan mencintai kami. Dan Tuhan mau supaya kami hidup dekat dengan-Mu. Hidup menyenangkan hati-Mu. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu ini. Biarlah kebenaran firman-Mu ini termeterai dalam hati kami yang paling dalam. Dan Roh Kudus selalu menguatkan dan mengingatkan kami untuk bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sekali lagi terima kasih Bapa untuk berkat kebenaran firman-Mu.
yang boleh kami dengar di hari ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami meteraikan doa ini. Amin.